Kembali ke channel Ars bersama saya Indra. Hari ini di depan saya sudah ada lagi beberapa komponen komputer dan ada satu komputer mini ITX. Tentu kalian pasti bertanya-tanya, kita mau ngapain? Kok ada dua komputer kita taruh di sini? Jadi ceritanya kita ini punya klien, salah satu gamer cewek. Dia punya PC ini dan dia udah bosen dengan konsep PC yang kecil mini ITX ini. Dia kemarin sempat datang ke tempat kita dan ngobrol dengan kita. Dia pingin bikin satu PC dia dengan part tetap kurang lebih seperti ini. Dipindah ke casing yang juga kurang lebih mini, tapi masih bisa kita pasang custom cooling. Jadi nanti dia rencana mini PC-nya ini mau diubah, dipindah ke sini dan dijadikan full custom cooling. Graphic card-nya di custom cooling, prosesornya di custom cooling, dan dibuat dengan tematik putih, ada pink-nya, dan juga board-nya sih sebenarnya nggak putih ya, karena mestinya kalau lebih menarik kita pakai board putih, tapi karena kebetulan ini board sudah ada board-nya MSI yang Unify, yang ITX juga, jadi kita pindah ke sini, board-nya berwarna hitam, tapi komponen lain dari fitting, dia minta warna putih, dan beberapa komponen-komponen lain dia juga minta warna putih. Jadi nanti kita kombinasi antara putih, pink, dan ada hitamnya. Jadi Blackpink. Damn. Jadi sekarang saya bongkar dulu PC yang mini ini. Nanti kita akan pindah ke sini partnya. Dan ada beberapa part yang saya pakai di sini. Untuk power supply kita pakai SF600 karena kebetulan power supply dari casing ini kalau nggak salah casingnya Inwin. Jadi Inwin ini power supply-nya sudah jadi satu dengan casingnya. Kita nggak bisa copot dan kita nggak bisa pindah karena di atas sini tuh ada wireless charging ya. Wireless charging dia tuh jadi satu dengan power supply-nya. Jadi kita nggak mungkin pisah dan juga ukuran power supply-nya masih ATX. Sedangkan di sini dia butuhnya harus SFX. Jadi kita pakai power supply dari Corsair yang SF600. Untuk fan kita nanti juga ada pakai beberapa fan kristal dari punya Eddy Cooling ini karena memang dia minta kemarin fan-nya juga mintanya yang berwarna clear ya, clear jadi terlihat ada warna pinknya terlihat jelas ya. Jadi kita pakai fan dari Eddy Cooling ini. Beberapa komponen lain nanti kita akan pakai nyusul, mungkin kita akan pakai part dari Barrow karena kebetulan juga kemarin ada budgetingnya dia kurang lebih kisaran sekitar 15-an sampai 20-an sih ya semuanya untuk mindah ini. Jadi agak terbatas budgetnya karena memang seperti kalian tahu kalau untuk water cooling custom, kalau kita pakai full EKWB ya harganya pasti cukup fantastis ya. Jadi kita di sini kita pakai Barrow full untuk PC yang ini. Nanti untuk part lainnya saya akan info menyusul sambil jalan dan nanti di akhir dari video ini kita akan kasih semua spesifikasinya apa aja part yang kita pakai dan berapa total kita memindah dari PC ini menuju ke casing yang Lianli O11 ini. Dan untuk casing kita pakai Lianli O11 yang snow yang berwarna putih karena memang mintanya dia berwarna putih full dan kombinasinya berwarna pink. Nanti ada beberapa part lain kita ada pakai fitting dari Barrow yang berwarna putih dan untuk coolant kita rencana pakai coolantnya punyanya EKWB yang Cryofuel yang pink, power pink ya warnanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita bongkar dulu untuk PC ini, nanti setelah itu kita akan pindah ke dalam sini. Oke, bisa kalian lihat di sini saya udah selesai bongkar. Di dalam casing kita sudah kosongin semua, jadi ada sisa-sisa fan yang kita nggak pakai karena nanti kita harus ganti fan lain. Dan yang menarik di sini juga untuk spesifikasinya tadi saya belum sebut karena memang saya juga nggak tahu, saya baru buka lihat dalamnya. Jadi ini isinya prosesornya adalah i5 2400F. Boardnya dia pakai Unify Z690i. Kalian pasti kaget. Wow, keren banget boardnya Z690i. Tapi prosesornya hanya 12400F. Nah, kalian jangan salah karena ini belinya kayaknya di zaman waktu lagi mining lagi kenceng-kencengnya, kurang lebih sekitar tahun 2021. Jadi tahun itu dimana kalian bisa beli board Z690 itu lebih murah daripada lebih murah atau paling nggak sama seperti kalian beli B660 karena ini board adalah bundlingan VGA. Dan VGA-nya di sini dia pakai RTX 3070 yang berwarna putih juga dari Colorful. Ini serinya RTX 3070 ya, yang Colorful putih.
Dan untuk memorinya kita juga di sini ada memori punyanya Corsair ya. Ini juga lepasan. Ini Vengeance 4800 32 GB kit. Dan di dalam sini tuh ada Samsung 980 yang 1 tera. Serta beberapa kabel-kabel kita ambil ARGB sama PWM splitter ya. Mungkin nanti kita akan pakai. Jadi cuma itu aja isinya di dalam ini, sangat simple. Jadi nanti ini kita bongkar, kita lepas, kita pasang dulu bloknya, kita ganti blok untuk GPU-nya, dan setelah itu kita pasang, kita pindah ke casing yang di O11 itu. Oke, bisa kalian lihat sekarang di meja saya udah taruh, ini kita udah selesai masang dua-duanya, blok motherboard dan juga kita udah masang bloknya ke graphic card. Jadi kemarin kita masang itu blok yang ini, itu ada sedikit beberapa kendala yang harus kita perbaiki di bagian belakang karena mengingat board ini ukurannya mini ITX, jadi ukurannya itu kecil sekali sehingga beberapa poin yang ada di sini itu menyentuh komponen terutama bagian sini. Jadi kalau kalian lihat ini, saya tunjukin. Di sini ini terlihat ada saya potong kemarin, sama ini juga saya potong. Ini supaya bisa masuk ke sini tidak terkena plat besi di mini ITX ini. Dan di bagian sini saya juga ada potong dikit. Ini untuk mencegah plastik ini terkena kapasitor yang ada di bagian bawah sini. Jadi supaya ini benar-benar bisa duduk mantap ke dalam dan blok yang di atas ini bisa menempel dengan sempurna. Lanjut, berikutnya di sini juga kalau untuk graphic card-nya kita udah pasang seperti ini. Jadi kalau kalian lihat ini sebenarnya bagian utama dari card ini ada di bagian sini karena di sini sebenarnya tidak ada komponen terlalu banyak, jadi tidak ada blok di bagian sini, bisa terlihat tembus pandang. Nah, cuma di bagian belakang ini kita kemarin juga masang, kita perlu mengakali beberapa bagian baut. Saya pakai baut dari bawaan Colorful. Di sini saya pakai baut bawaannya dari punya Barrow supaya kita bisa masang tembus semua ini. Ini baut Barrow semua, dan di sini saya juga ada masang baut, saya nembus ke dalam supaya bisa nahan blok ini ya. Jadi di bagian sini kita kombinasi ada baut Barrow dan juga ada baut bawaannya dari Colorful. Jadi ini udah beres semua, kita pasang. Backplate tetap kita pakai yang putih ini. Jadi tipis, kartnya menjadi kayak 2 slot seperti ini. Oke, sekarang lanjut kita mau masang dulu, masuk komponennya semua ke dalam casing. Sekaligus kita coba fitting untuk power supply dan lain-lainnya. Nanti kita coba lihat bagaimana kira-kira kita mau masang. Sama ada satu lagi tambahan. Di sini nanti kita juga rencana pakai radiator dari Barrow ini. Modelnya seperti ini, punyanya Barrow. Ini isinya itu kita pakainya radiator berwarna putih. Seperti ini bentuknya. Jadi warna putih, full putih semua. Kita samakan desain warnanya dengan warna casingnya berwarna putih. Nanti kita tinggal kasih fan. Kita mungkin setting lightingnya warna pink ya supaya kelihatan ada perpaduan putih, pink, dan hitam. Oke, kita langsung masang dulu ke dalamnya casing. And now you've got yourself something funky.
And now you've got yourself something funky. Sedikit tambahan buat kalian, informasi jadi yang pingin bikin custom cooling. Dulu saya sudah pernah ngomong bahwa untuk tubingnya, hard tubing itu ada yang versi PETG dan ada versi akrilik. Mungkin banyak di antara kalian yang bertanya, apa sih bedanya PETG sama akrilik? Jadi di sini yang saya pakai dalam build kali ini, saya menggunakan akrilik. Jadi ini modelnya mirip seperti PETG, cuma bedanya kalau akrilik ini dia lebih keras sifatnya. Jadi kalau kalian yang masih pemula mungkin sedikit akan agak susah untuk bending akrilik, karena akrilik ini butuh temperatur jauh lebih panas dan dia jauh lebih lama pemanasannya sebelum dia bisa dibending. Dan setelah dia dibending, dia juga jauh lebih cepat mengeras ya. Jadi kalau kalian misalnya terlambat atau kelamaan bendingnya, dia lebih cepat jadi kaku kembali. Dan kalau untuk kerja akrilik ini potongnya, kalian nggak bisa pakai alat potong seperti ini. Jadi yang biasanya saya pakai alat potong ini, saya pakai buat potong PETG dan juga untuk potong copper tubing. Tapi kalau kalian mau potong akrilik, kalian nggak bisa pakai ini. Kalau pakai ini, kalian cepet ini, akriliknya pasti akan pecah. Solusinya adalah kalian kembali jadi tukang ledeng yang sebenarnya. Jadi kalian pakai gergaji seperti ini, dipotong, dan kalian harus memotong satu persatu dan bakal banyak debunya kalau akrilik, karena akrilik ini bakal banyak debu-debu seperti ini karena kalian harus pakai gergaji motongnya ya. Dan satu lagi hal, kalian juga harus belajar bisa memotong presisi. Jadi bisa motong sampai kecil-kecil seperti ini. Jadi ini akriliknya, kalau saya pingin membuat presisi, posisinya saya harus motong. Jadi kadang potongannya sampai tipis seperti ini. Jadi tipis sekali kalian lihat potongannya. Nah, kalian harus belajar motong seperti ini kalau memang mau motong akrilik, supaya kalian bisa ngatur presisi dan mengejas posisi akriliknya, karena sekali potong belum tentu bisa langsung pas dan cocok ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau PETG dia lebih gampang kalian bentuk, kalian bisa potong pakai peralatan seperti ini. Bending juga kurang lebih sama alatnya, cuma PETG jauh lebih cepat. Kalian panasin sebentar aja dia udah lemes dan dia juga lebih lama untuk kaku kembali ya. Jadi kurang lebih plus minusnya akrilik di situ. Cuma akrilik ini satu kelebihan utamanya adalah ujungnya setelah kalian potong dia akan jauh lebih halus. Kalau kita serut pun ujungnya jauh lebih halus. Dan satu lagi dia juga jauh lebih jernih daripada PETG. Jadi kalau kalian kasih coolant yang clear, dia akan jauh terlihat bersih. Jadi seperti ini jadinya ini kalau masih kosongan. Kalian bisa lihat ini saya udah bikin, sudah selesai. Tadi kalian udah lihat videonya saya proses pembuatannya. Jadi ini udah selesai, kita pasang semua. Sekarang saya mau coba leak testing dulu untuk PC-nya ini sebelum kita isi untuk coolant-nya ya. Oke, bisa kalian lihat kita udah selesai masang komponennya semua dan kita udah leak test juga. Kalian bisa lihat itu leak testnya tidak ada kebocoran sama sekali karena kita running dari kemarin sore sampai pagi ini. Jadi ini udah pasti tidak ada problem sama sekali dengan masalah kebocoran lagi. Jadi sekarang sebelum kita ngisi coolant, saya harus tes nyala dulu untuk memastikan tidak ada kendala dengan hardware-nya sama sekali. Karena kalau kalian tidak tes nyala dulu seperti ini sementara, nanti kalau misalnya hardware-nya ada yang bermasalah, kalian harus bongkar lagi kembali dan harus kuras kembali lagi coolant-nya. Jadi ini untuk menghindari segala masalah-masalah tambahan selain masalah bocor tadi ya. Oke, sekarang udah masuk di desktop. Jadi kalian bisa lihat ini udah nyala, komputernya normal, tidak ada kendala sama sekali. Ya temperatur prosesor pasti ada peningkatan cukup tinggi.
Saya juga cek, pastikan sebentar VGA-nya. VGA-nya dalam keadaan belum ada coolant itu core-nya 42 dan GPU hotspot-nya cuma sekitar 55. Berarti harusnya cooling ini udah terpasang dengan beres, tidak ada kendala sama sekali ya. Jadi kita sekarang matikan komputernya dulu dan kita mau isi coolant-nya dulu sebelum kita running ulang kembali lagi sebentar ya. Coolant yang kita pakai kali ini adalah coolant dari EKBB Cryofull yang warnanya power pink ya. Jadi ini warna pink transparan dan kita akan isi warna ini karena kita menyesuaikan dengan tematiknya. Memang dia mintanya putih, pink dan ada sedikit aksen hitamnya karena motherboardnya warna hitam. Oke, kita langsung isi ke dalam reservoirnya ya. Akhirnya sudah selesai, kita udah pasang, kita udah kasih coolant-nya semua, dan kita udah running. Jadi bisa kalian lihat tampilannya akhirnya jadinya seperti ini. Kita udah setup, jadi untuk fan ini kita bikin lighting-nya dia ada sedikit pink-nya, ada sedikit ungunya, juga ada sedikit putihnya. Jadi dia kombinasi warna bergerak terus ya untuk di ini ya, di LED-LED-nya. Jadi kalau kalian lihat itu sebenarnya ada percampuran warna putih dan warna pink di LED-nya ya. Dan untuk pemasangan juga kalian sudah lihat tadi. Sebelumnya saya udah cerita juga kendala-kendala yang kita hadapi dalam pemasangan ini. Jadi setelah kita kasih coolant semua sudah tidak ada masalah sama sekali. Kalian juga udah lihat tadi prosesnya saya keluarin bubble yang ada di dalam sehingga coolant ini bisa bersih dan tidak ada lagi gelembung-gelembung udara di dalam ya. Walaupun mungkin masih ada sisa dikit-dikit di bagian blok tapi tidak ada masalah karena ini overall semua udah keluar udara-udara yang ada tersisa di dalam ya. Overall pemasangan di casing ini tidak ada kendala sama sekali. Kita untuk pemasangan radiator dan semua pemasangan distro plate dan lain-lainnya semuanya juga tidak ada masalah. Dan untuk distro plate yang kita pakai di belakang itu punyanya Baro juga. Sebelumnya saya udah pasang memang di awal, jadi saya tidak pasang ketika proses pemasangan. Pompa itu juga pompa bawaannya Baro juga, jadi kita pasang langsung di distro plate-nya sehingga pompanya tidak terpisah dari distro plate-nya ya. Lain-lain kita pakai fitting semuanya. Jadi untuk build kali ini semuanya full kita menggunakan part dari Baro, kita tidak menggunakan part merek lain. Jadi ini full seluruh produknya Baro, kita kombinasi dengan fan dari ID Cooling dan part bawaan asli dari PC-nya yang sebelumnya yang PC mini. Jadi kita ubah konsepnya menjadi warna pink dan kita kasih kabel power sleeve berwarna putih pink juga supaya kombinasinya kurang lebih sesuai dengan tema PC-nya. Oke, jadi sekarang kalau kalian lihat di layar saya ini sekarang saya udah jalanin. Jadi dari tadi saya udah running ini 3D Mark. Jadi kita pengen lihat pakai 3D Mark Wildlife Extreme kita running. Stress testnya kita pengen lihat temperaturnya untuk GPU kurang lebih seperti apa dan untuk CPU-nya kurang lebih seperti apa. Jadi kalau kalian lihat di layar sekarang saya udah running kurang lebih sekitar counter saya itu ada sekitar 2 menit 45 detik ya. 2 menit 45 detik ini running, saya tidak running lama. Jadi ini saya live aja langsung kita tes. Ini udah kurang lebih untuk prosesor sekarang ini berjalan temperaturnya berada di kisaran sekitar CPU package itu ada average sekitar 39 derajat, temperaturnya hanya ada di kisaran sekitar 40 derajatan ya kurang lebih ya. Current-nya sekarang untuk prosesor. Dan untuk sebentar saya cari untuk GPU-nya. GPU-nya juga temperaturnya itu berada di kisaran kurang lebih sekitar 54 derajatan sekarang, average sekitar 48-an. Dan untuk GPU hotspot-nya berada di kisaran sekitar 68 derajatan. Jadi ini udah running kurang lebih sekitar 2 menitan lebih. Ini harusnya kalau running lagi sampai sekitar 10 menitan sudah tidak akan bergerak jauh dari ini. Jadi temperaturnya sudah aman sekali, terkendali. Dan memang tujuannya juga ini dibikin, kalau kalian lihat prosesornya hanya 12400F, gak usah bingung. Karena memang tujuannya bikin PC ini mencari penampilan looks-nya dan penampilan pinky-nya ini. Walaupun dengan penampilan seperti ini yang penting juga performanya juga aman. Oke, berikutnya kita coba running dulu untuk Cinebench-nya. Untuk nge-press prosesornya kita pengen lihat sampai seberapa maksimumnya kalau kita running Cinebench R23 dengan menggunakan sistem custom cooling seperti ini, oke? Oke,
Oke, sekarang Cinebench kita running sudah kurang lebih sekitar 3 menitan ya, 3 menit 40 detik. Saya memang tidak running sampai 10 menitan karena memang kita cuma tes cepat. Kebetulan juga ini yang punya, dia juga memang mau minta cepat supaya PC-nya bisa segera diambil. Jadi kalian bisa lihat temperaturnya sekarang itu untuk CPU package-nya itu berada di kisaran 57 current-nya dan untuk maksimumnya berada di 60 derajatan. Jadi ini pun kalau running sampai sekitar 10 menitan harusnya tidak akan bergerak jauh dari ini. Jadi temperaturnya masih sangat aman sekali buat bermain game, buat kalian kerja mau render pun juga aman sekali. Dan kalian pasti juga bingung kenapa kok harus pakai seperti itu. Ya karena memang kembali lagi saya infokan ke kalian, tujuannya kita bikin PC ini karena memang yang punya memang pingin mencari PC yang penampilannya menarik buat dia dipajang di rumah. Jadi tidak ada hubungannya dengan masalah performa, kenapa kok nggak pakai i9 dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi cukup jelas penjelasan saya mengenai custom cooling yang kita bikin kali ini di PC ini. Buat kalian tadi yang sudah melihat performa dari PC custom ini dan pingin build PC custom seperti ini, saya ada kasih tampilannya di layar. Kalian bisa lihat part apa aja yang kita pakai untuk custom cooling kali ini. Dan part yang kita tampilkan tidak ada hubungannya dengan komponen board dan prosesor dan lain-lainnya. Jadi kita fokus pada komponen upgrade custom coolingnya, casingnya, power supply yang dipakai, dan juga beberapa aksesoris tambahan yang kita tambah di sini. Semuanya di luar prosesor, motherboard, memori, dan di luar graphic card-nya. Karena memang apa yang kita lakukan hari ini hanya proses upgrade dari mini PC yang kemarin yang warna pink itu berubah menjadi mini PC versi yang sedikit agak ukuran medium ini dengan sistem custom cooling. Sekian video build untuk PC Pink saya hari ini. Jadi buat kalian yang masih punya pertanyaan seputar custom cooling ataupun apapun yang berhubungan dengan PC ini, kalian bisa bertanya di kolom komen. Nanti kita coba jawab sebisanya dan biasanya kita juga jawab di live. Mungkin hari-hari berikutnya kalian tunggu aja live hari berikutnya, biasanya Rabu dan Sabtu ya. Saya coba jawab live kalau kalian memang mau tanya live di situ ya. Dan buat kalian yang suka baca artikel, kalian bisa kunjungi website kita di ars.co.id dan juga jangan lupa follow sosial media kita, ada Instagram, ada TikTok kita, semua ID-nya menggunakan Ars ID Media. Saya Indra, sampai ketemu di video berikutnya.